saja Allah. 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 Tapi kalau pada tuh baris maka senjata. Oh, masya Allah, tabarakallah. Tapi semua ya ramai di Saudi yang macam itu. Kaki tirot lagi. Turkan surga, tengok jam, Allah tabarakallah. Itu harakat. Kenapa? Karena tidak terpaku dengan pada saat kita dengan ilmu duduk. Kalau seandainya sambil nanti kita kosong, akan kita penuhkan. Nanti kita bersabda suduk al-khalaq, penuhkan celah. Saya melihat setan mencelah-celahi antara saf-saf kamu. Orang Mesir kadang-kadang dia buka lebar kakinya macam itu. Itu pun juga salah satu kelebihan. Sehingga kita tak dapat tempat, akhirnya badan kita jadi kecil. Karena dijepit oleh dua orang yang membuka kangkangnya selebar itu. Bahaya. Balik kepada ilmu makalah tabarakallah. Sama-sama sembahyang. Tapi pada saat dia sembahyang, daripada takbir dia sudah mendapatkan 10. Angkat tangan 1. Beriringan dengan al 2, bar 3. Kemudian dengan tangan yang direnggangkan 4. Kemudian dengan jari tangan yang dilembutkan ke arah kiblat 5. Kemudian kita letakkan di bawah dada daripada pusat 6. Kemudian pada waktu kita takbir, kita hadirkan 3 benda kasat alat ta'yin yang senantiasa disebut-sebut di dalam kita pakai. Niat, kasat alat ta'yin, sengaja melaksanakan fardhu itu kita niatkan di dalam hati. Selanjutnya kita betulkan kedua belah telapak tangan kita dengan bahu pada waktu takbir. Jadi bukan macam ni takbirnya salah, bukan macam tu takbirnya salah. Allahu Akbar. Ada juga yang takbir Allah. Walhasil tengok saja orang takbir tu macam-macam. Duduk tasuk kaki pula, duduk kira saja. Dikira tak ada ilmu. Ada ilmu tak beramal. Ada amal tapi tidak tepat. Allah tabarakallah. Jangan kata kaki makmum. Kita tengok dulu kaki 25. Ada kaki 25 pada duduk macam ni. Ada juga duduk macam ni. Ada juga duduk sebaliknya. Ada juga duduk sengit ke belakang. Ada juga iftirasnya. Dia masih belum betul. Iftiras yang disebut dengan duduk iftiras. Nabi itu macam mana? Apakah sengit macam tu rebah? Atau macam tu kedua-duanya? Macam tu begini? Atau kedua sini? Macam mana duduk iftiras yang betul? Kiri kita rebahkan, kanan kita tegakkan. Tidak rata sengit macam ni. Letakkan sedikit mati sengit macam ni tak saja. Begitu misalnya. Nanti jatuh nanti. Takkan dengan kita pandai meletakkan jam perhiasan dan juga dengan pelengkapan mesin secara tepat, ataupun juga pada saat dengan kita buat password daripada komputer kita, passwordnya betul. Jadi pada saat kita sembahyang kaki macam-macam, sehingga mau menjadi bingung macam ni kan sunatnya, atau begini, atau begitu, atau ke bawah, atau di belakang sedikit, atau sengit, atau masih sengit di dalam. Tidak, semuanya tidak tepat. Bukan salah, tapi secara sunnahnya kanan tegak, kiri kita rebahkan dan kita duduk atas telapak kaki kita yang sebelah kiri. Berapa kebaikan dapat daripada kaki? Berapa kebaikan yang kita dapat daripada jari? Berapa kebaikan yang kita dapat daripada pakaian? Berapa kebaikan yang kita dapat daripada pupuk? Semuanya dengan ini. Jadi kami dahulu pada masa di Mekah belajar begitu secara detail dengan praktikalnya daripada Tuan Guru. Tasyahud, salam. Nanti TV Hijrah bercanda untuk program yang akan datang. Itu disebutkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Saya akan praktikkan semacam itu nanti dalam rekaman atau juga ada live TV Hijrah pada pukul 6 subuh sampai kepada pukul 7 tiap hari Kamis dan Jumat. Salam lil alamin innaka
Hamidum Majid. Assalamualaikum. Kumpul muka masih ke depan lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sebagian di Mesir lebih-lebih lagi. Di Mesir macam-macam mesej. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana boleh macam tu? Rukuk, itu doa. Rukuk, make sini. Maka pada waktu dia ada rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Turun. Naik ke atas. Jadi maknanya takbir tadi itu untuk apa? Itu namanya takbiratul intiqal atau intiqalah. Takbir itu pergerakan kita daripada awal gerak Allahu Akbar. Bar kita dah rukuk secara sempurna. Sami Allahu liman hamidah. Dah tegak berdiri. Bukan Allahu Akbar. Sehingga rukuknya senyap. Berarti jadi pada pergerakan kita tadi itu ada detik-detik waktu kosong, kita tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang memandu? Maka benda-benda kecil yang semacam itu seketika kita dipandu oleh ilmu yang walaupun sama sembahyangnya, sama masjidnya, sama imamnya, sama jemaahnya, tapi kita mendapatkan pahala lebih daripada orang ramai. Kenapa? Karena dengan panduan ilmu. Qala yaqulu Maula Jalla wa Ala maqul Rabbi zidni ilma. Tidak pernah dengan kita disuruh untuk meminta tambahan daripada Allah kecuali untuk ilmu agama. Kita cukupkan untuk yang pertama kedudukan ini. Kedudukan ulama, masya Allah, tabarakallah. Ayat-ayat yang kita sampaikan tadi itu mungkin yang ikuti program ini adalah cinta ilmu. Di sana juga panjang debat saya bahas tentang kedudukan daripada ulama. Ayat-ayat yang tadi yang ta'ilahul ladina amanu minkum. Ayat yang kedua, al yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentunya tidak. Hadis-hadis yang lain nanti kita bersabda wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Seorang faqih, seorang alim itu lebih berat daripada syaitan daripada 1000 orang nabi. 1000 orang nabi mudah punah. Puasa, sembahyang, zikir, ya orang abid setakat untuk diri pribadinya saja. Dia selamat dan tak kisah, dia tak kisah dengan urusan orang lain. Dia tak kisah dengan keadaan kita bagaimana. Tapi orang alim tidak demikian. Jadi bagaimana satu orang alim lebih 1000 orang alim? Sebab yang satu orang alim itu upayanya akan memasukkan umat di akmaliha wa adba'iha ila jannah, untuk masukkan umat ke dalam surga, agar semuanya mendapatkan rahmah, agar semuanya mendapatkan maghfirah, agar semuanya mendapatkan ketenangan, agar semuanya menjadi bahagia, agar semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, agar semuanya layak untuk mendapatkan curahan taufik dan inayah di sepanjang hidup, agar semuanya mendapatkan surga bighairi hisab. Itu upaya daripada ulama. Makanya itu Allah akan bertambah mereka setinggi-tingginya, dan Allah bagikan julukan kepada mereka sebagaimana saya sebut kemarin di pertemuan kita di sana. Para alim ulama nanti kita katakan sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi dan rasul. Hanya mengulang sedikit saja, kalau ulama sebagai pewaris para nabi-nabi dan rasul, Ustaz Hashim jangan bertanding baik biru ataupun juga hijau atau dengan parti-parti lainnya. Kenapa? Sebab pewaris para nabi-nabi dan rasul, sebagaimana nabi-nabi dan rasul netral menjadi milik oleh umat, maka ulama yang menjadi pewaris kepada mereka pun juga miliknya umat. Tidak boleh menyeberangi mana-mana pihak. Tak boleh ke situ saya juga memilih
memilikinya. Tak boleh ke sana, kita juga memilikinya. Tidak boleh memberikan sokongan kepada yang di sana. Kita sokong yang hak, kita sokong yang betul. Berkorban dan juga berjuang demi agama. Bukan tarik orang ramai untuk pribadinya, untuk jamaahnya, untuk kumpulannya, untuk partinya, tapi tarik orang ramai untuk dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu tugas daripada para alim ulama. Kenapa? Sebab nanti kita tak kata ulama warasatul siyasiyin atau warasatul ijtimaiyin atau warasatul as-sinimaiyin atau warasatul as-sinah al-riyadiyyin. Ulama adalah waris ahli politik kita. Ulama adalah waris para nabi-nabi dan rasul. Sebagaimana nabi kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kehormatan kepada kita. Ulama-ulama umatku seperti anbiya para nabi-nabi daripada Bani Israel. Maknanya mau tidak mau dengan kita akan mengambil alih peranan daripada para nabi-nabi dan rasul. Yang tentunya peranan mereka yang inti sekali bagaimana agar umat ini mendapatkan bimbingan petunjuk hidayah daripada Allah, yang sehingga kita termasuk kumpulan asbab generasi yang mampu untuk menampilkan sejumlah sekian ramai yang menjadi penghuni surga nanti pada hari kiamat. Dari sudut sinilah keutamaan, kemuliaan, kelebihan, kedudukan suhu jalan utama para alim ulama. Kenapa? Sebab mereka yang menjadi asbab orang ramai masuk surga, bukan menjadi asbab orang ramai masuk bukit jali. Ada ulama MPR, hadirlah, saksikanlah konser 2013, di mana dengan kita akan hadirkan penyanyi-penyanyi daripada negara jiran, dengan Krisdayanti, Meski Dayu, dengan Syahna Dangdut, Raja Dangdut yang tidak kasih lagi, Mas Mulyadi, dan juga dengan Roma Irama. Ada itu kalau ada kiai Tuan Guru tempe mas santu, Tuan Guru itu udah gerak sehat, tidak sehat, sehat. Tuan Guru ajak orang masuk masjid, ajak orang mengaji, ajak orang berjamaah, ajak orang bertahajud, ajak orang ramai jujur, benih, ikhlas, tawadhu, baik hati, baik perangainya, baik tingkah lakunya. Ajak orang ramai untuk dekat kepada Allah, agar senantiasa selalu di majlis-majlis ilmu, agar senantiasa selalu bersama para malaikatul kiram. Itulah tugas daripada para ulama. Makanya itu kita tidak cemburu pada saat mendengar hadis diriwayatkan Nabi kita bersabda, la hasada illa bisnataini. Tidak boleh cemburu kecuali kepada dua golongan manusia, kecuali dalam dua keadaan. Seorang koprak, seorang kaya yang Allah bagikan harta dan kekayaan, fasallatahu bihalakatihi, maka dia habiskan, dia gunakan, dia manfaatkan duitnya untuk kebaikan. Itu patut untuk kita cemburu. Karena hitungan lagi mancung, tapi cemburu sama aja hitungannya. Itu mancung tak mancung tetap dua lubangnya dua. Betul kan? Betul kan? Tapi kalau kata hidungnya mancung, asal tabar-tabar, lubangnya lebih banyak, napasnya lebih selesa, sama aja. Kalau pada keselesaan tersekat juga, terhambat juga napasnya. Kalau macam itu tak kayak cemburu, dia akan itu mancung. Berkulit hitam kah? Putih kah? Tampan kah? Cantik kah? Kalaulah ada bahasa cemburu hanya kepada dua golongan manusia. Yang pertama, orang kaya yang kekayaan digunakan untuk agama, dan yang kedua dengan orang yang berilmu, fatwa hukum hakamnya tidak diwarnai oleh politik atau juga mereka yang berkepentingan. Jadi nanti kita katakanlah hasada ila bisnatai, rajulun atahullahu ma'ala, dan kedua rajulun atahullahu ilma. Asadul baraka. Jangan lagi. Oke. Cukup sudah. Ada ilmu. Kita menerangkan aja. Perjalanan pun jauh daripada mesin. Ada nanti ke sini. Kira dalam satu jam sampai ternyata lebih daripada satu jam. Itu sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
supaya dekat dengan surga. Nah, supaya dekat dengan Al-Firdausil A'la, Al-Firdausil A'la. Nah, dekat dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Ternyata jawabannya bukan pada waktu kita dengan hiburan, politika tidak. Jadi kata sabda, "Masalah dari lamjal dari sufi man sahalallahu bitarika ila jannah." Barang siapa menempuh menuju jalan untuk ilmu, malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya. Allahu Akbar. Banyak dosa, betul. Muka apa? Lima apa saja. Kalau Bapak ada duduk bagian suka semes, kelihatan. Kameramen tertangkap, tetap dekat tambah terlihat dengan dosa mata banyak, dosa telinga tak hitungan, dosa hati lebih lagi banyak. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ada daripada yang mampu untuk menghapis dan juga melenyapkan dosa-dosa kesalahan yang semacam itu ternyata kuncinya juga dengan talabul ilm. Nanti kita bersabda, kalau kita ingin mendapatkan doa daripada para malaikat, innal malaikata tadau asnihataha bi talibil ilmi ridhamina yasna. Sesungguhnya dengan para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu pengetahuan. Riwayat yang lain, sesungguhnya makhluk-makhluk Allah yastaghfiruna li talibil ilmi riwayat li muallimin nasil khair, memohonkan keampunan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang ramai. Sunat Tuhan Haji, kita balik, kita duduk, kita berdiri, kita makan, kita duduk. Tapi ada kumpulan makhluk-makhluk Allah yang mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sementara dengan tuan gurunya tidur mengorok. Ya, tuan guru itu manusia juga. Kalau udah tidur dia mengorok. Nah, tapi yang walaupun pada saat sedang tidurnya, malaikat Allah. Hatta kita dipaham. Sampai dengan ikan-ikan di lautan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, kayu, batu, tembok, pasir, tanah, semua makhluk memohonkan keampunan kepada orang-orang yang belajar. Akan kita tergolong dalam bulan yang semacam itu. Begitu saja tidak ada apa-apa. Justru mereka marah lagi. Betul mereka. Kambing yang kita makan dari itu, kami bukan makan kambing, kita cuma ayam kan? Ayam kena sebelah. Kata ayam apa pengorbanan awak terhadap agama? Aku ini berkorban sampai pada saat aku disembelih agar awak makan sedap. Nah, perasaan enggak? Hari Lebaran, lembu di bahasa saya lah, simbang dengan kambing. Kambing mengadakan musyawarah dengan onta dan juga dengan kerbau. Kambing, kerbau, onta, diri-diri. Kambing, kerbau, lembu, onta, diri-diri. 5 kumpulan itu mengadakan istimewa muktamar. Jadi kata mereka, lembu, masih lembu. Kata lembu apa? Anak bangau. Jadi kata lembu, kata kerbau, kita ini kena sembelih sama mereka kenapa? Benar ya, kita sudah di budak-budak yang sepele seperti itu. Kita ini kena sembelih sama mereka kenapa? Jadi kata lembu, anak pun tak begitu pasti. Tapi yang saya pernah dengar daripada ceramah ulama-ulama, katanya sebab kita nanti akan jadi tunggangan mereka pada hari kiamat. Jadi kata kerbau atau kata lembu, untuk jadi tunggangan mereka, kita akan disembelih. Mereka berkorban untuk agama seperti apa korbanannya? Setakat hadir saja pun mereka tidak hadir. Setakat belajar saja pun mereka tidak mengaji. Setakat duduk pun mereka tidak mau restu. Bahkan kita benci. Kita untuk agar dia dapat pahala banyak, agar dia ada tunggangan nanti pada hari kiamat,
daripada kecil lagi. Tanya Abah Mak, udah diakikahkan tak? Pada masa kita berusia 7 hari. Terus siapa yang kena sasaran akikah manusia? Apakah pada waktu kita berakikah kita potong kelapa sawit? Pohon kelapa? Enggak. Buah mangga? Tidak. Yang kita sembelih kambing. Kata kambing apa salahku? Kesian kambing jadi makanan manusia. Terus setelah kambing bagikan tenaga dan kekuatan kepada manusia, terus tenaganya hanya untuk menari, senam robek, hai. Itu kesan betul kambing itu menjadi kambing, lembu menjadi lembu, ikan menjadi ikan. Kenapa? Sebab mereka tidak berkongsi kebaikan, tidak menjadi asbab manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau daging itu dimakan hanya untuk bagi tenaga atau buat maksiat, lebih elok atau tidak jadi kambing. Itu hanya kriteria yang tidak kita dengar. Memang satu, jadi panjang lebar kalau kita nak pindah ke situ tentang dirinya daripada binatang yang tidak pernah kita dengar. Bang, betul tak kita berhidup sama anak, abang belum punya anak kan? Abang ada anak nantilah kalau sudah besar sedikit, mungkin nanti ayah sudah cadangkan dan calon kita tak payah tak nak beritahu saja. Sebenarnya sudah ada calon dan tuh abang sudah daripada dahulu. Juga akan banyak ditanyakan, mak, aku nak dikawinkan dengan siapa? Agak kata mak ada calon. Usianya sudah 39. Apa? Masih kita jadi masalah. Allahu Akbar. Setelah simak seperti itu. Terus kita kalau tadinya kita masih anak-anak, sudah lagi dengan kita akan punya anak, kita bagi dia duit, modal, kita kawinkan, bisnisnya, rumahnya, terus dia durhaka dengan kita. Na'udzubillah, Tuhan haji dengan jawabannya. Macam itu juga dengan binatang tadi itu kita sembelih, terus dia bersungguhan dengan maksiatnya, yang walaupun dia tidak ada taklim, yang walaupun mereka tidak berakal, tapi mereka merasa serak sekali kalau pada saat dengan dagingnya kita makan dan kita nikmati, kemudian dengan tenaganya kita gunakan untuk kita mendapatkan ridha daripada Allah. Aku kau belah untuk kepentinganmu, dan engkau Allah ciptakan harus juga kamu turunkan kehendak Allah Jalla wa Ala. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sallallahu fi tariqan ilal jannah. Seseorang yang pergi menempuh lorong jalan atau jalan daripada betul daripada lorong ke lorong, itu akan memudahkannya untuk menuju jalan ke surga. Tadi itu saya jalan ke sini, kalau saya bawa kereta sendiri jelas sesat, tak akan sampai di mana. Sebab banyak bulatan ini, bulatan saya. Ayo, bulatan ini masuk di mana saja, mana saya boleh. Masuk sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Dan tidak ada penunjuk di situ. Terserah kita nak pilih yang mana satu, pusing saja. Jalan-jalan ada lagi bulatan macam tu. Jadi jalan di Kucing memang cukup membingungkan. Lalu jalan di Kucing kita boleh sesat. Bagaimana untuk menjadi jalan kalau kita menuju jalan di akhirat nanti? Kucing besar mana Kucing? Dunia sebesar apa? Akhirat. Untuk satu orang penghuni surga saja yang paling di bawah 10 kali dunia. Tapi yang berada di Firdausil A'la, tak macam mana berapa ribu kali gadatunya kesana. Terus kita dibangkit Allah, kantor Tabarakallah, yang kita bawa sate korban kurus dengan yang kurus yang kita korbankan pada waktu itu. Kita korban kambing kurus. Belilah dengan lawan ikan besar. Jangan beli lembu 7 orang dia yang tunggang lembu tadi itu. Sudah ada lembunya kurus, 7 orang yang menunggangnya. Nah, bawa kita ke alaman kita yang jauh lembu. Bagaimana kita nak sampai ke tempat kita kalau di dunia saja kita sesat? Di akhirat kalau tidak mendapatkan wilayah rahmat daripada Allah, kalau tidak ada majlis yang seperti ini, akan jauh jalan yang akan kita tempuh. Sah Allah akan mudahkan kepadanya tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Ringkas beranjak kepada yang ketiga,
daripada pembicaraan yang kita bicarakan itu berkenaan dengan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ada lupa-lupanya bukan disebabkan karena tidak rajin, bukan disebabkan karena tidak hadir, bukan disebabkan karena tidur, bukan disebabkan karena mengantuk, tapi tidak menjaga adab di waktu belajar. Yang paling inti sekali ikhlas karena Allah, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kita bicara anak kalau dengan anak itu guru, anak itu guru cantik. Jadi bagaimana caranya? Satu-satunya cara untuk memukau hati itu guru tadi itu kalau kita rajin aja. Pertama kita hitamkan dari kita dulu. Kita jadul-jadul mencampur kemaman keramik supaya jadi kita hitam. Kalau pada tujuh atas keramik yang panas, jika kita jadi hitam. Yang kedua, tasbih jangan dilepaskan, tasbih mantollah tabarakallah. Tuh guru ada di hadapan, mantollah tabarakallah birasalin. Allah. Dari tariknya 30 mantollah. Jadi perhatian, supaya dengan tutur tadi supaya dengan kita berarti kita belajar kita tutur atau juga kita perempuan. Minta maaf. Mungkin itu dengan jawabannya seramai ribu-ribu yang balik daripada Mesir, tapi tidak semuanya terjun dalam dunia ilmu dan Allah. Ada kerja, ada jagir, ada sugama, majelis apa, tak lagi melibatkan diri dalam urusan umat. Bahkan yang lebih banyak dipertimbangkan dan yang lebih banyak diperhatikan. Bagaimana kira-kira kita dapat keuntungan yang lebih banyak untuk kerja-kerja dakwah, untuk pengajian-pengajian semacam ini, atau juga untuk pergi ke kampung-kampung, itu hasilnya kurang, tidak terlalu menguntungkan. Akhirnya daripada sijil BI tadi itu terjun dalam dunia bisnis, terjun dalam dunia politik, terjun dalam dunia sosial, terjun dalam dunia ekonomi, terjun dalam bermacam-macam kehidupan, bermacam-macam passion dan lain sebagainya. Kenapa? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah tadi itu kita tinggalkan. Sendiri punya seledek. Nama itu pada waktu kita belajar di Mesir hanya setakat untuk mendapatkan sijil. Allah bagi sijil selesai. Bukan untuk hidayah umat, bukan untuk memberikan ketenangan, pencerahan, bimbingan, hidayah agar dengan masjid senantiasa penuh dengan jamaahnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak ada perbedaannya, semuanya seperti pada hari Jumat. Itu yang kita pikirkan bagaimana. Sebab kalau dengan kita mempunyai jaringan bisnis ibadah yang banyak dan kita asbabnya, mesti orang yang menjadi asbab itu akan mendapatkan habuan yang lebih banyak. Yang pertama ikhlas, yang kedua adab dan tahammul, artinya pengorbanan, panas, sejuk, letih, lemah, mengantuk. Itu memang tantangan pada waktu kita belajar. Tidak ada sesuatu kita boleh secara senang dan nyaman. Segala-galanya telah sudah dihadapkan dengan bermacam coba dan ujian. Selain daripada itu peradaban yang tinggi. Ambil air wudhu sebelum kita mengaji, hati bersih. Bagaimana pesawat akan mendarat di airport Kucing Internasional atau Antarabangsa? Kalau pada saat rumput-rumput ada banyak, ada batu, ada rumput, ada kayu, ada paku, ada kerikil, pesawat tidak boleh turun. Kenapa? Karena ada ranjau-ranjau semacam itu. Macam itu juga dengan ilmu yang tidak menetapkan di dalam diri seseorang. Ilmu tidak akan turun menjemah ke dalam hati seseorang kecuali riya tidak ada, hasud tidak ada, hakid tidak ada, benci tidak ada, sombong tidak ada, ego tidak ada. Yang ada Allah, yang ada rahmah, yang ada bening, yang ada khasyah, yang ada tadabbur, yang ada ikhlas. Maka dengan pesawat ilmu akan mendarat ke dalam dada seseorang. Masya Allah, tabarakallah. Coba tengok penghormatan adab daripada ulama-ulama kita dahulu. Dikatakan dengan Tuan Guru Imam Abu Hanifah dan Nu'man,
Ta'ala, minta maaf saya ke belakang lagi, tidak pernah menunjukkan kaki selama beliau hidup, tidak pernah menunjukkan kaki ke arah rumah Imam Ahmad. Katakan saja minta maaf, seribu maaf, serta semuanya minta maaf. Katakan saja rumah Imam Ahmad, rumah Tuk Guru pelaku ada di situ. Tak pernah beliau menunjukkan kaki beliau ke arah rumah Tuk Guru beliau. Bukan di hadapan Tuk Guru, menunjukkan kaki ke arah rumah Tuk Guru beliau. Katakan saja rumah Tuk Guru kecil, gubuk saja, tak besar mana, tak pernah menunjukkan kaki ke arah sana. Kenapa? Rupa-rupanya bukan hajatnya di situ. Setelah ditanyakan, la ilaha illallah, jauhnya ada terdapat tidak boleh daripada 7 lorong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lorong yang ke-7 sana rumah Guru beliau, sampai ke tali kehormatan baktinya kepada Guru. Kita dulu hadapan kita unjurkan saja kaki kita, rendet sambil angkat kaki, duduk atas kursi yang goyang-goyang. Maksudnya Guru, hei Guru, apa kabar? Bagaimana itu akan berkah? Kita di Mesir, kalau di Mesir, coba kalau orang Arab lebih sadis lagi, lebih langsung lagi, kadang-kadang mereka melompat atas meja, atas meja, lebih lagi kalau pensyarah yang buta sama sekali tidak mendapatkan penghormatan daripada pelajar dan juga daripada penuntutnya. Ada satu ketika diceritakan, Masya Allah, terborong-borong tadinya pendek tidak boleh menyadar ke sana. Jadi ada ini anak menteri, nanti belajar ke Nelo, tablik ulama tak ulama.